Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Torik Furkon, and now me and the group will try to explain to you all what conditional sentence is. Conditional sentence merupakan sebuah kalimat bahasa Inggris yang sering digunakan sebagai kalimat pengandaian, keinginan, dan harapan yang mungkin dapat terwujud ataupun tidak terwujud. Kalimat conditional sentence ini terdiri dari if clause dan main clause. If clause dapat menempati awal atau tengah kalimat. Ketika if clause menempati awal kalimat, maka tanda koma ditempatkan sebelum main clause. Kemudian ciri-ciri dari conditional sentence ini adalah yang pertama, penggunaan if clause. Salah satu ciri yang paling penting dalam conditional sentence adalah penggunaan if dalam anak kalimatnya. Kemudian yang kedua, yaitu penggunaan modal auxiliary. Karena kalimat ini adalah kalimat pengandaian, maka salah satu ciri lainnya adalah penggunaan modal auxiliary seperti will, can, may, would, could, might, dan lain-lain. Kemudian conditional sentence ini juga terdiri dari beberapa tipe, yang kurang lebih ada 4. Type 0, type 1, type 2, type 3. Dan keempat tipe ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya dalam slide-slide berikutnya. Terima kasih. Nama saya Rifani Sakia. Saya akan menjelaskan type of conditional sentence. Type of conditional sentence ini terbagi menjadi 4. Type 0, type 1, type 2, and type 3. Type 0. Zero conditional atau conditional sentence type 0 ini adalah conditional sentence yang digunakan ketika kita mengandaikan sesuatu yang pasti akan terwujud atau terjadi. Biasanya, kalimat ini merupakan kalimat general truth atau untuk menjelaskan fakta-fakta, baik fakta penelitian atau kebenaran umum yang lainnya. Selanjutnya, type 1. First conditional atau conditional sentence type 1 adalah conditional sentence yang digunakan untuk menghayalkan sesuatu yang mungkin terwujud. Biasanya, kalimat ini merupakan kalimat realistis yang mungkin terjadi. Next, type 2. Second conditional atau conditional sentence type 2 adalah conditional sentence yang digunakan untuk menghayalkan sesuatu yang sedikit kemungkinan akan terwujud. And next, type 3. Third conditional atau conditional sentence type 3 adalah conditional sentence yang digunakan ketika kita menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, karena pengandaian ini harusnya telah terjadi pada masa lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kuku Firdaus. Di sini akan menjelaskan kondisional type 0. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tipe ini adalah bentuk penandaian yang memungkinkan terjadinya sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa penandaian ini tersebut pasti bakal terjadi. Nah, di sini sebagai rumusnya yaitu ada if, simple present. Pada tipe ini, kata if dapat diubah menjadi when. Penggunaannya, kata ini menyesuaikan dengan kebutuhan kalimat ketika digunakan. Nah, dalam example ini ada terdapat 2. Yang pertama yaitu if is time it is this way, yang artinya jika hujan maka rumput menjadi basah. Nah, kalimat tersebut adalah suatu fakta yang mana ketika hujan turun maka rumput akan basah dan itu pasti akan terjadi. If di sini menjelaskan
bahwa kalimat tersebut adalah conditional sentence yang diikuti oleh simple present, yaitu if inside, lalu dipisahkan dengan koma, yang kemudian diikuti kembali dengan simple present, yaitu this way. Yang kedua, contoh kali ini yaitu when it leaves you book, I feel so lonely, yang artinya ketika aku membiarkanmu pergi, aku merasa kesepian. Nah, pada kalimat ini kata if digantikan dengan kata when, yang mana perannya sama berpengaruhnya dengan kata if. Cuman setelah kata when ini diikuti oleh simple present, lalu dipisahkan oleh koma dan diikuti oleh simple present kembali. Nah, demikian pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Faisal dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang first conditional atau conditional sentence type 1. Dari yang saya pelajari tentang sentence ini biasa digunakan dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi untuk meyakinkan sesuatu. Example, if I am serious to study, I will be first rank. Kalau saya serius belajar, saya akan jadi ranking 1. Contoh lain, if you tell her the truth, she will forgive you. Jika kamu jujur, dia akan memaafkanmu. Atau biasa bahasa Indonesianya kayak kalau kamu jujur, kamu bakal dimaafin kok, kayak gitu ya. Terus kondisi yang kedua adalah kondisi dalam memberikan peringatan. Example, if you late, I will be angry. Kalau kamu terlambat, saya akan marah. Ya, memberikan peringatan gitu. Other example, if you don't leave, I will call the police. Kalau kamu tidak pergi, saya akan manggil polisi gitu. Kan sebuah peringatan gitu. Yang terakhir, saya akan menyampaikan formula dari first conditional ini, yaitu if. Yang pertama if, yang kedua simple present, yang ketiga present future. Ya, yang pertama if, yang kedua simple present, yang terakhir present future. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aziz. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang conditional sentence type 2. Tipe ini digunakan untuk mengungkapkan suatu pengandaian ataupun hayalan yang kemungkinan terjadinya sangat kecil dan bahkan tidak mungkin terjadi. Rumus tipe ini yaitu if ditambah simple past, ataupun lebih jelasnya if ditambah subjek ditambah verb to, dan main clause-nya itu menggunakan past future. Contoh tipe ini yaitu if I got A in English, I would be happy. Jika saya mendapatkan nilai A pada bahasa Inggris, maka saya akan senang. Dan pada tipe ini, jika menggunakan to be, maka harus menggunakan were, meskipun subjeknya I, he, she, dan lain-lain. Contohnya yaitu if I were you, I would stop smoking. Jika aku adalah kamu, aku akan berhenti merokok. Perkenalkan, nama saya Fuad.
Saya di sini mau menjelaskan conditional type 3. Conditional ini digunakan sebagai kalimat pengandaian tentang sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah terlanjur terjadi. Sehingga kalimat pengandaian ini tidak akan terjadi dan tidak mungkin terjadi. Formulanya pertama adalah if plus past perfect pakai koma dilanjut dengan future perfect. Example: if I had studied harder, I would have gotten a better job. Dalam bahasa Indonesianya diartikan, kalau saja aku belajar lebih giat lagi, aku pasti dapat kerjaan yang lebih layak. Dalam pengertian itu, kalimat ini dapat dikatakan sebagai kalimat penyesalan, karena seharusnya apa yang ia katakan pada saat ini adalah apa yang seharusnya dia lakukan di masa lalu. Seperti kalimat yang di atas. Kalimat di atas itu merupakan penyesalan yang seolah-olah ingin memperbaiki di masa depan. My name is Putri Fanda and now I will to explain about conclusion of conditional sentence. Jadi, pada intinya, conditional sentence ini identik dengan kata if. Yang mana kata if ini identik pula dengan kalimat penghayalan. Penghayalan, mimpi, harapan, angan-angan, dan lain sebagainya. Maka, kesimpulannya, conditional sentence ini adalah kalimat yang mengandai-andai. Adapun rumus umumnya, yang pertama adalah if clause. Ini bagian terpentingnya, lalu setelah itu main clause. Dan untuk penggunaan if-nya sendiri, itu kondisional. Bisa ditempatkan di depan ataupun di tengah kalimat. Dan untuk penggunaan if di depan kalimat, maka setelah if clause tersebut harus diikuti oleh koma. Baru setelah itu diikuti oleh main clause. Nah, untuk bagiannya ada beberapa tipe dari conditional sentence. Di antaranya tipe 0, yang mana tipe ini merupakan penghayalan yang pasti dan umum. Hal ini pasti terjadi, umum, dan akan menjadi hal yang nyata. Nah, untuk penggunaan if-nya pada tipe 0 ini bisa diganti menggunakan when sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua adalah type 1 ini menunjukkan tentang kalimat pengandaian yang mungkin terjadi, yang besar kemungkinan terjadi. Lalu setelah itu ada type 2. Nah, type 2 ini kurang lebih sama seperti type 1, tetapi pengandaian ini kecil kemungkinannya untuk terjadi. Dan untuk penggunaannya pada rumusnya menggunakan simple past, tetapi pada simple past ini kita tidak perlu membagi-bagi to be. Semua subjek menggunakan were, baik itu I were, you were, she were, he were, they were, semuanya menggunakan were, tidak ada was. Lalu yang terakhir adalah type 3. Ini merupakan kalimat hayalan, karena hal ini seharusnya telah terjadi di masa lalu. Kurang lebih seperti itu. I think up here. I'm sorry if you find mistake from me, and last I say thanks for your attention.